Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Masih bersama dengan saya Faisal Surya di sini. Saya akan membuat sebuah tutorial masih dengan framework Code Igniter di bagian session. Nah, langsung saja kita masuk ke text editor kita masing-masing. Nah, di sini saya sudah membuka folder yang berisikan kode igniter saya yang telah saya buat. Nah, di sini di awal saya akan memberitahukan di sini nantinya saya akan menjelaskan tentang session register, lalu ada login dan logout. Nah, yang pertama-tama teman-teman cek itu di bagian config, lalu masuk ke autoload. Nah, di sini di bagian autoload itu teman-teman bisa menambahkan di bagian libraries itu ada email, session, dan form validation. Nah, itu gunanya untuk apa sih? Nah, di sini di libraries email. Nah, email itu kita untuk verifikasi apakah email ini tuh benar atau enggak. Lalu ada session. Nah, selanjutnya ada form validation. Nah, di sini form validation itu nanti formnya itu valid atau enggak sih. Nah, itu bisa dicek. Begitu juga sessionnya. Nah, setelah teman-teman mengetikkan ini, selanjutnya di close aja. Teman-teman bisa masuk ke bagian controller. Nah, di sini teman-teman buat file baru dengan nama out ya, .php. Di sini saya buat out. Nah, out itu apa sih? Out itu kan atau autentifikasi ya. Nah, di sini untuk yang awal-awal teman-teman buat indeks kan pastinya. Nah, di dalam indeks itu ada kondisi di mana session, lalu user data, email. Nah, di sini kita gunakan email. Nah, setelah kita ngecek di sini email itu benar, lalu kita redirect ke user. Nah, kita membuat aturan dulu nih di tiap form. Nah, ini gunanya tadi yang kita buat di bagian config lalu autoload libraries. Nah, di sini kita buat form validation dulu. Kita setting rules-nya. Di sini yang pertama itu kita setting email. Lalu kita ini email besar ini apa? Ini maksudnya itu alias ya, nama alias. Lalu di sini kita kasih kondisi itu ada trim biar jaraknya mepet. Lalu required berarti kita itu harus diisi. Lalu valid email. Nah, jadi emailnya itu harus valid. Selanjutnya kita set rules itu di bagian password. Nah, di bagian password ini kita juga setting aliasnya seperti ini, password juga, lalu trim, lalu required. Nah, setelah itu kita buat kondisi saat validasi nih. Nah, di sini apabila kita udah merun dan itu salah, nanti masuk ke bagian data login. Nah, di sini kan ini seperti yang ada di tab, namanya nanti akan berubah menjadi login. Lalu kita meload view. Nah, di sini saya buat view-nya di templates, lalu namanya auth header. Nah, koma dikasih data. Selanjutnya isi kontennya itu apa? Nah, isi kontennya itu di view out login. Selanjutnya kita buat footer. Nah, di sini di folder templates /out footer. Nah, setelah itu apabila tidak masuk di kondisi ini, lalu kita lemparkan ke else. Apabila emang validasinya sukses, nah itu akan masuk ke private function login. Nah, di sini teman-teman buat private function login. Nah, di sini ada underscore ini mungkin saya bedakan. Ada underscore itu berarti private ya teman-teman. Nah, di sini kita inisialisasikan dulu ini email $email
sama dengan $this, kita arahkan berarti inputan, kita post ke email. Lalu ada password this, kita arahkan input, kita post ke password. Nah, selanjutnya itu ada user, $user, kita arahkan ke this, ke database, lalu kita get where, itu user, email, kita arahkan ke $email. Nah, kita ngambil row array-nya, bukan keseluruhannya, kita cuma ambil row-nya. Nah, di sini email dan password. Nah, mungkin teman-teman bingung. Di sini kita coba buka browsernya. Kita cek di localhost dulu, phpMyAdmin. Nah, kita coba cek di sini ya, teman-teman, untuk mengetahui database-nya itu kita di apa nanti namanya. Database. Nah, nama database-nya Sarung UI ya. Di sini dengan nama Sarung UI. Nah, di sini teman-teman, ini kan user. Nah, di sini user ada email dan password. Nah, begitu juga sama dengan yang kita bahas tadi di bagian out. Nah, di sini. Nah, maksud ini tuh kita ngepost di sini nantinya. Kita nanti menyimpan di sini. Kita manggil di sini. Ini kan login. Nah, apabila emailnya ada di sini, otomatis nanti bisa kita akses. Tapi apabila nggak bisa, nanti kita buat ada peringatan bahwa email ini belum ada, kayak gitu ya teman-teman. Begitu juga password. Nah, di sini password kita buat menjadi MD5 ya teman-teman, terenkripsi supaya aman. Nah, selanjutnya ini nih user. Nah, di sini di bagian user, ini kan di database kita kan induknya kan Sarung UI. Nah, di dalamnya kan ada beberapa tabel nih. Nah, yang pertama itu ada user. Nah, di sini user masuk. Nah, di dalam user itu kan ada email. Nah, email. Nah, lalu kita panggil $email ini. Lalu kita ambil row array. Seperti itu, teman-teman. Nah, jika usernya ada, kita cek dulu nih. Usernya itu aktif atau enggak. Nah, di sini kita buat is aktif. Nah, di sini kita buat is aktif. Di database-nya is aktif. Kalau 1 aktif, kalau 0 berarti tidak aktif. Nah, di situ juga kita juga menentukan role-nya dulu. Role-nya itu apa? Entah itu admin atau user ya, teman-teman. Lalu sebelum itu kita cek passwordnya dulu nih. Kita password verify. Nah, di sini juga ini ada dari kode igniter nih. Fitur dari kode igniter juga. Kita cek apakah benar. Nah, setelah itu kita buat session datanya. Setelah selesai, kita arahkan ke controller dan view. Semisal nih, kalau kita role ID-nya 1, kita arahkan ke admin. Apabila tidak 1, kita arahkan ke user. Seperti itu. Nah, jika tidak masuk dalam if ini, kita alihkan, berarti itu error. Nah, nanti di error tersebut kita buat session, kita buat flash data itu berupa message. Nah, di situ ada tulisan wrong password atau password salah. Dan itu nanti kita redirect lagi ke out di bagian awal. Seperti itu. Nah, setelah login udah kita buat, kita masuk ke view. Nah, di sini saya buat folder out. Lalu saya buat file namanya login.php. Nah, di sini teman-teman suka-sukanya teman-teman sendiri aja, gak apa-apa.
login, tampilan login saya buat kayak gini. Di sini simple sih, cukup simple. Nah, teman-teman bisa cek di sini juga. Nah, kita buat yang pertama itu kita buat form, yang pastinya form ya. Nah, itu base URL-nya kan out ya. Oke. Nah, lalu kita buat seperti biasa, itu ada inputan, email, lalu ada password. Nah, di sini kita juga jangan lupa ya, value-nya juga kita set. Nah, kita set value-nya email. Lalu jangan lupa kasih name, ID. Begitu juga password, ID, name. Nah, untuk menambah, apabila itu tidak diisi formnya, kita tambahkan form error. Itu berupa email. Di sini kan email ya. Yang pertama email. Ada text warningnya kan. Nah, warning berarti email belum diisi. Lalu ada password juga belum diisi apabila kosong. Selanjutnya teman-teman buat submit. Di sini buat kelasnya seperti di Bootstrap ya. Nah, setelah itu kita buat di bagian bawahnya button itu ada link ya, ref ya. Itu kita arahkan ke registration kayak gini. Nah, kita coba cek dulu ya teman-teman yang telah teman-teman buat ini. Kita coba cek localhost sarongkuy. Nah, di sini kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Ada email, ada password. Nah, ini don't have an account, sign up. Apabila nggak punya akun, kita bisa registrasi dulu. Nah, selanjutnya kita buat bagian registrasi. Nah, kita ke view dulu nih, ke view aja dulu, kita review yang registrasi dulu. Nah, di sini sama sih, hampir sama dengan login, teman-teman tinggal copy paste aja. Nah, yang membedakan itu nanti teman-teman, tadi kan di bagian login kan cuma 2 ya. Nah, di sini tuh ada yang pertama nih, ada nama 1, email, dan password, dan terakhir itu ada confirm password. Seperti itu. Jadi teman-teman buat aja sama, tinggal nambahin 2. Nah, setelah itu jangan lupa untuk yang password type atau tipenya itu password ya teman-teman. Buat tipe password. Nah, di sini kan ada confirm password ya. Nah, kita ID-nya kita bedakan. Untuk yang password kita buat password 1 dan confirm password kita buat ID-nya password 2. Setelah itu teman-teman buat button untuk sign up. Nah, di bawah button sign up itu ada link atau ref. Kita arahkan kalau apabila udah punya akun untuk melakukan login. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita buat view-nya, jangan lupa teman-teman buat controllernya. Nah, kita masuk ke out lagi. Nah, di sini kita masuk ke bagian registration. Nah, di bagian registration ini sama juga sih teman-teman. Kita apabila di sessionnya itu kita email, kita arahkan ke user. Nah, kita juga buat aturan-aturan masih sama seperti login, dengan nama itu harus diisi, email juga harus diisi, valid harus, dan harus unik. Nah, itu is unique, harus unik. Nah, apabila email itu sudah digunakan, nanti
ada peringatan bahwa akun ini sudah terregistrasi. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita juga buat password. Nah, di sini juga minimal. Nah, di sini saya buat minimal panjangnya itu 3 dan kita kasih matches. Nah, kenapa kita buat matches? Karena kita juga ada confirm password. Dan kita isikan di sini ID-nya tadi yaitu password 2. Nah, kita juga buat peringatan seperti ini apabila tidak sama berarti munculnya password tidak sama, dan apabila minimal panjangnya itu kurang dari 3 berarti muncul peringatan password pendek, terlalu pendek. Selanjutnya kita buat rules password 2 itu sama, yaitu harus diisi dan harus match dengan password pertama. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita buat kondisi saat validasi nih. Nah, yang pertama itu kan apabila kita run sama dengan false, itu kan muncul registration di bagian atas tab. Lalu kita buat load view yaitu out header, load view out registration, dan yang terakhir ada view templates out footer. Nah, di sini hampir sama kan kayak login tadi. Selanjutnya apabila tidak sesuai dengan if ini lalu kita lempar ke else. Nah, di sini sebenarnya ini teman-teman bisa masukkan di model sih, tapi saya buat di sini aja, di out aja. Nah, di sini ada nama. Nah, kita HTML special chart. Lalu kita buat namanya input post name true. Lalu email juga sama, email true. Lalu kita ada image. Nah, di sini foto ya, fotonya dengan nama default image, password. Nah, ini keamanan untuk password. Lalu role-nya kita set itu 2, yaitu user dan akun itu harus aktif, dan kita buat di tabelnya itu ada data created. Jadi kita tahu itu dibuatnya kapan, seperti itu. Selanjutnya kita buat $this, kita arahkan ke database, lalu kita arahkan ke insert. Nah, di sini kita masukkan data ini ke tabel user. Seperti itu teman-teman. Lalu kita buat session, kita buat flash data untuk menampilkan message bahwa akun kita sudah dibuat. Jadi kita diharuskan untuk login seperti itu. Nah, nanti kita arahkan ke out. Nah, coba kita cek di bagian sini ya. Coba kita buat baru. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman belum lihat yang bagian view templates out footer dan header, nah di sini seperti ini ya teman-teman. Untuk out headernya kita linkkan untuk seperti CSS dan lain-lain. Kita buat base URL. Nah, di sini saya buat SB admin sih teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa download aja nanti di teman-teman tinggal search aja SB admin 2 paling atas, nanti muncul seperti ini. Nanti teman-teman tinggal download, free download seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk headernya. Untuk footernya seperti ini. Ini juga dari SB admin.
di bagian loginnya itu ada seperti ini. Jadi kita tinggal copy paste aja, yang kita ubah itu di bagian menunya, atau di sini kan kita buat out. Nah, di bagian loginnya ini kita tinggal atur-atur sendiri. Oke, kalau sudah kita cek teman-teman. Di sini kita buat misal nih Faiz. Nah, kita email, namanya email faiz@gmail.com. Nah, misal ini salah ya. Saya buat passwordnya juga salah. Apakah bisa? Nah, passwordnya nggak match. Nah, di sini juga kita coba buat match kan. Nah, akun telah kita buat. Nah, sini juga tinggal login. Nah, setelah teman-teman login, teman-teman sudah masuk ke bagian profile. Berarti teman-teman sekarang sudah berhasil login. Selanjutnya yaitu teman-teman masuk ke bagian logout. Nah, di sini kita masuk ke controller out lagi. Teman-teman buat logout. Nah, di sini cukup mudah, yaitu kita tinggal menghancurkan sessionnya karena kita sudah tidak masuk lagi. Nah, di sini kita buat $dis, kita arahkan session, lalu arahkan unset user data, email, dan role ID-nya. Setelah selesai, kita buat message, yaitu Anda telah berhasil keluar, dan kita arahkan lagi ke out. Nah, di sini kan ada logout nih, logout. Nah, di bagian logout ini kan berarti ini di bagian sidebar. Coba kita cek di bagian sidebar nih, biar teman-teman tahu. Sidebar. Nah, di sini di bagian sidebar, teman-teman tinggal arahkan untuk href-nya itu base URL masuk ke controller out/logout. Jadi teman-teman otomatis nanti logout. Setelah itu kita coba cek di bagian ini, top bar. Nah, di bagian top bar itu nanti teman-teman kan juga menemukan ada logout. Nah, di sini ada href juga, teman-teman nanti logout kan. Nah, di sini bedanya kita buat modal, yaitu nanti pop up, atau apabila teman-teman klik muncul ada peringatan. Nah, peringatan tersebut itu nanti teman-teman apakah ada peringatan seperti ini. Kita coba ya, logout. Nah, apakah teman-teman memang mau logout atau enggak? Kalau cancel ya cancel. Tapi kalau teman-teman logout, nah, teman-teman berhasil logout dari akun yang telah teman-teman loginkan tadi. Mungkin untuk tutorial yang saya buat cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.